Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Maulana dengan NPM 191000156. Saya dari kelas D, Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku karangan Dr. Sirman Dakwal yang berjudul Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Segi Teoritik dan Praktiknya di Indonesia. Buku ini terbit pada tahun 2018 dan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam 2 pada semester 3 ini. Buku yang telah saya rangkum ini memiliki 8 bab, diantaranya adalah pertama bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai perkawinan beda agama ditinjau dari segi teoritiknya, bab ketiga mengenai pengaturan perkawinan beda agama, bab keempat mengenai perkawinan beda agama menurut agama-agama, bab kelima mengenai praktik perkawinan beda agama di Indonesia, bab keenam mengenai sahnya perkawinan beda agama apabila ditinjau dari segi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan agama-agama. Bab 7 mengenai upaya yang dapat dilakukan pasangan perkawinan beda agama bila mengalami penolakan oleh kantor urusan agama dan pengadilan. Dan yang terakhir adalah bab 8 mengenai penutup. Perkawinan beda agama dapat ditinjau dalam teoritik hak asasi manusia atau lebih disingkat HAM, teori hukum pembangunan, teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum, teori chaos, dan teori sistem hukum berbasis agama. Dari kelima teori ini saya dapat menarik dua kesimpulan. Kesimpulan pertama ditarik dari sudut pandang hukum positif. Dalam hukum positif, perkawinan beda agama tidak dikenal sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan landasan hukumnya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kesimpulan yang kedua adalah kesimpulan dari sudut pandang hukum Islam sendiri. Dalam sudut pandang hukum Islam atau lebih khususnya di dalam literatur fikih klasik, kita dapat mengkategorikan perkawinan beda agama menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah laki-laki muslim dilarang untuk menikah dengan wanita musyrik. Dan yang kedua, laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita ahli kitab. Dan yang terakhir adalah wanita muslim dilarang untuk menikah dengan laki-laki musyrik. Jadi, dapat kita simpulkan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama sama sekali, baik itu laki-laki atau wanita yang memiliki beda agama. Dalam praktiknya, menurut beberapa agama yang dianut oleh negara Indonesia atau berada di negara Indonesia, mereka sering membicarakan tentang agamanya masing-masing. Kita ambil contoh agama Islam dan agama Hindu. Dalam ajaran agama Islam seperti yang telah saya paparkan di atas, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan sama sekali. Bagaimana landasan hukumnya? Landasan hukumnya diatur pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 110. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan umatnya untuk menikah selain dari golongan umat muslim. Kan menurut agama Hindu, dalam perkawinan beda agama sebagaimana telah diatur dalam kitab Samawada Dharma Sastra atau lebih lazim dikenal dengan Weda Semerti yang merupakan kitab perkawinan umat Hindu, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan sebab menurut agama Hindu
perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai atau pasangan perkawinan telah memeluk agama Hindu. Dengan demikian, dapat disimpulkan karena masih adanya pendapat pro kontra di kalangan para ahli hukum tentang praktik perkawinan beda agama di Indonesia, menyangkut pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang belum jelas dan tegas, maka sebaiknya Undang-Undang Perkawinan dipercepat penyempurnaannya atau lebih dikenal dengan direvisi, terutama yang berkaitan dengan keabsahannya perkawinan beda agama, karena keabsahan perkawinan beda agama merupakan hubungan sosial yang menentukan hubungan suami istri dalam perkawinan hidupnya. Oleh karena itu, sebaiknya pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan perdebatan bagi masyarakat pada umumnya dan ahli hukum pada khususnya. Dengan demikian, tentu akan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi kedua belah pihak. Terima kasih, mungkin hanya segitu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.